Itu kejanggalan-kejanggalannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Badafi kembali tetap membahas kasus Subang yang masih mengambang walau sudah ada berkas masuk 2 di Kejaksaan Negeri Subang. Hari ini dan saat ini hari Minggu tanggal 10 Februari 2024. Kembali Abah mengulas dan bertanya dengan pertanyaan yang sama dikarenakan saat penyerahan berkas dan itu tidak terlihat. Lalu barang bukti atau yang disebut barbuk itu masih ada kejanggalan. Yang paling terutama adalah mobil Yaris serta yang sudah terjual mobil BMW biru. Ini menjadi suatu pertanyaan mendasar dan ini pun sepertinya terindikasi sangat kuat tidak sesuai dengan SOP Perkap dan undang-undang, terutama di BMW ya, dan juga Yarisnya ya. Karena kenapa? Kita mengulas dari awal dulu. Yang paling sangat membuat SOP dan perintah Kapolri ini seolah-olah seperti disepelekan oleh anak buahnya dan juga undang-undang adalah mobil BMW ini seharusnya bisa menjadi barbuk, lalu mobil BMW ini diizinkan dijual. Pertanyaannya adalah siapa yang mengizinkan? Padahal di awal-awal keterangan kasusnya sekitar tahun 2001-2022 itu sudah ada yang pernah menampilkan bahwa ada seseorang atasan daripada aparat kepolisian yang boleh juga bisa disebut terindikasi kuat sebagai OOJ yang mengizinkan mobil ini dijual dan terjual. Walau Abah tidak tampilkan ya, karena sudah ada juga simpanan datanya dan juga sudah ada beredar di kalangan YouTuber serta pers. Pak Kapolri, Propam, ini apakah dibenarkan ketika 2 berkas yang katanya sudah P21 dan 3 berkas lagi dan juga yang namanya barbuk ini seperti BMW tidak disertakan sebagai barbuk dan juga tidak ada keterangan jelas baik keterangan di Polda Jabar dan keterangan di Kejaksaan Negeri Subang. Pak Kejagung mungkin juga punya SOP tersendiri. Pak Kapolri, kita membahas dari awal ini. Apakah pertanyaan saya ini sebagai pengamat yang melalui via SOP Perkap undang-undang ini, apakah tidak perlu dijawab? Apakah Pak Kapolri sendiri tidak merasa bahwa perintah Pak Kapolri di dalam Perkap, yaitu perintah Pak Kapolri itu merasa dibantah oleh anak buahnya atau tidak dilaksanakan oleh anak buahnya? Lanjut, kita selain daripada mobil BMW, di awal-awal sendiri pun mobil Yaris sebetulnya sudah banyak video pengamat Abah Davi ini bercerita tentang mobil Yaris, BMW, dan Alphard secara bersamaan. Nah, di mana di hari ini tahun 2024 Februari tanggal 10 hari Minggu ini diulas kembali, yaitu kejanggalan-kejanggalannya adalah pertama untuk mobil Yaris ini, kenapa mobil Yaris ini bisa dibawa keluar dari TKP walaupun tidak terjual dan dijual. Tetapi mobil Yaris ini seolah-olah tidak menjadi barbuk di awalnya. Lalu
Sepertinya juga pemeriksaan inafis pun tidak pernah sepertinya dilakukan untuk mobil Yaris kuning ini, ataupun kalau ada sedikit, karena keterangan tentang pemeriksaan terhadap mobil Yaris kuning ini tidak ada. Tetapi tiba-tiba sudah diberikan sebagai barbuk kepada Kejaksaan Negeri Subang. Nah, dan ini akan diimbangkan lagi nih pertanyaannya, siapa sih yang mengizinkan? Apakah orang sivil dan aparatnya ini? Apakah orang terutama aparatnya ini yang boleh disebut sebagai OOJ aparat ini berada di Polsek, Polda, atau di Polres? Nah, yang paling tinggi untuk wilayah di Jabar adalah Polda Jabar. Siapa yang mengizinkan? Dan rumah ini sendiri pun, rumah TKP ternyata diserahkan. Siapa pula yang mengizinkan? Dan ternyata seseorang yang menjadi saksi yang pernah diserahkan rumah ini sudah dijadikan tersangka. Bahkan berkasnya sudah salah satu menjadi berkas yang P21 di Kejaksaan Negeri Subang. Bagaimana Pak Kapolri, Pak Kejagung, Pak Kajati, dan Pak Kepala Kejaksaan Negeri Subang? Apakah ini perlu diberikan pendalaman ataukah hanya sebatas menunggu saja? Karena kenapa? Berdasarkan prosedur, kan sebetulnya SOP dari dua lembaga masing-masing ada. Berarti pihak kejaksaan pun bisa memeriksa, bukan cuma menunggu keterangan dan pemeriksaan dari pihak penyidik Polda Jabar, tapi pihak Kejagung pun bisa menyidik. Nah, kami masyarakat ini semua menunggu keterangan-keterangan yang sebenarnya, di mana sesuai dengan perkataan Pak Kapolri bahwa semuanya akan dihilangkan dari tubuh Polri, yaitu potong kepala, potong ekor. Begitu pula pesan daripada Pak Kejagung kepada aparat di bawahnya bahwa netralitas serta profesionalitas. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dengan tindakan dan pembuktian, karena juga diketahui ketika kemarin ada penyerahan barang bukti tapi berkas-berkas sama kejadiannya. Di dalam press release tidak ada sedikit pun berkas-berkas atau barbuk-barbuk yang ringan-ringan. Di Polda Jabar dulu press release-nya seperti itu juga. Lalu di kasus Subang seperti itu juga ketika sudah diserahkan. Apakah ini sesuai dengan SOP, Perkap, dan Undang-Undang Pak Kapolri, Pak Kejagung, Pak Kajati? Ataukah bagaimana? Apakah memang hukum ini memang tajamnya ke bawah tapi tumpul ke atas? Apalagi bila menyangkut kepada orang-orang yang berada di organisasinya sendiri, ibaratnya itu adalah seperti orang-orang pemimpinnya terutama menganggap bahwa ini adalah sesama anggota. Apakah tidak dipahami bila seorang yang menghina daripada organisasinya tersendiri? Yang lebih parah itu adalah ketika orang-orang yang berada di organisasinya sendiri, Pak Kapolri, Pak Kejagung, mungkin ini perlu menjadi bahasan dan perlu ada atensi daripada Pak Kapolri dan Pak Kejagung kepada bawahannya masing-masing, terutama Pak Kapolri ini. Pak Kapolri, apakah memang hukum dibiarkan seperti ini untuk di wilayah Provinsi Jawa Barat? Itu pertanyaan yang mungkin perlu masyarakat ingin tahu. Apakah tindakan dari pemimpin tertinggi Polri, yaitu Pak Kapolri, dan juga pemimpin tertinggi daripada kejaksaan, yaitu Pak Kejagung, Pak Kejati? Karena terindikasi kuat juga, seperti dengan kasus-kasus model-model lainnya walaupun berbeda, sepertinya ada yang namanya KKN-nya juga. Ada hubungan-hubungan konsolidasi juga. Apakah mungkin orang di Subang ini punya keluarga di Kejaksaan dan di Mabes? Ataukah ada kenalannya di Kejaksaan dan di Mabes? Ini perlu dipertanyakan Pak Kapolri, Pak Kejagung. Perlu dipendalaman ini. Inilah harapan masyarakat kepada lembaga-lembaga pemerintah, terutama lembaga penegak hukumnya. Mungkin sekian dulu apa yang disampaikan oleh Badafi ini.
Di dalam video YouTube-nya Solusi Abah Davi Pengamat ini, apakah benar bahwa negara ini akan bisa menjadi lebih baik ataukah menjadi lebih hancur daripada yang dulu? Terserah saja daripada para pimpinan, kedua pimpinan, baik pimpinan Polri yaitu Pak Kapolri dan pimpinan Kejaksaan yaitu Kejagung. Apakah mimpi, hanya sekedar mimpi bila Indonesia ini bisa berbenah, bukan hanya cuma sebatas organisasi? Indonesia apakah harus seperti ini? Rakyatnya saja yang selalu dikorbankan, terutama orang-orang kecil, orang-orang tidak berduit. Bila dibandingkan dengan orang-orang yang punya harta dan uang besar, Pak Kapolri dan Pak Kejagung. Mungkin sekian dulu apa yang disampaikan di dalam video Solusi Abah Davi Pengamat ini. Pertanyaan ini tidak perlu jawaban secara perkataan, tapi tindakan untuk pembenahan di organisasi masing-masing, terutama di dalam penanganan kasus Subang kasus Subang, Ibu Tuti dan Amelia Mustika Ratu almarhum yang terbunuh secara keji, yang dilakukan oleh orang-orang tidak bermoral, yang boleh dibilang itu bukan sebagai bentuk manusia lagi, tapi binatang, terutama juga para pelindungnya, yang membuat kasus ini selalu mangkrak, selalu terhambat. Itu lebih binatang lagi daripada para pembunuhnya. Mungkin sekian dulu yang Abah sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diperhatikan Pak Kapolri dan Pak Kejagung. Solusi Abah Davi Pengamat Channel.